Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Andi Hudiah, MPD, dan Bapak Andi Muiz, SPD, MPD selaku dosen mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana peran dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0. Seperti yang kita ketahui bahwa peran penyelenggara pendidikan kejuruan di era 4.0 yaitu sebagai salah satu wadah atau tempat siswa untuk mengetahui bagaimana pendidikan kejuruan di era 4.0 tersebut. Dalam hal ini, penyelenggara pendidikan kejuruan sebagai pemegang kontribusi penting dalam membantu individu dalam konseling karir yang berintegrasi. Pendidikan kejuruan adalah salah satu sarana yang pengembangan keterampilan siswa agar siap kerja. Perubahan dunia saat ini yang juga tengah memasuki era revolusi industri 4.0 semakin memberikan tantangan bagi industri untuk mampu menunjukkan ekstensinya di era saat ini. Dan di era 4.0 ini, siswa diharuskan untuk menguasai iptek agar tidak tertinggal jauh di belakang. Tentunya, ini membutuhkan bimbingan dari penyelenggara pendidikan kejuruan. Adapun 3 komponen dalam pendidikan kejuruan di era 4.0, yaitu yang pertama, brainware, kedua, software, ketiga, hardware. Ketiga komponen sistem tersebut memiliki fungsi penting dalam pengembangan tenaga kerja profesional sesuai dengan bidangnya. Yang pertama adalah brainware. Brainware meliputi siswa, guru, stakeholder. Yang pertama siswa. Siswa adalah pelajar yang harus ditumbuh kembangkan potensinya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, sebagaimana dikemukakan oleh Sonbot dan Magliaro pada tahun 2006, yakni karakteristik siswa hearing, preference, dan gaya cogniting atau gaya berpikir. Kemudian, guru sebagai tenaga pendidikan profesional. Guru harus mencerminkan perilaku profesional. Ketika guru memiliki perilaku profesional, siswa juga akan merasakan dampaknya. Siswa akan menguasai dengan baik keterampilan dasar atau basic skill dengan kemampuan komunikatif atau bukan kemampuan komunikatif, seperti kemampuan pengembangan diri, pemberdayaan. Sesuai potensi ini menjadikan siswa mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan ataupun tekanan dunia yang relatif cepat berubah. Kemudian stakeholder, pemangku kepentingan yang berkait dengan pelayanan pendidikan dan pelatihan stakeholder dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal meliputi siswa, guru, kepala sekolah, dan staf tata usaha. Stakeholder eksternal meliputi pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah diwakili oleh para pengawas dinas pendidikan, wali kota, atau bupati, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan sampai Menteri Pendidikan. Kemudian yang kedua, software. Software meliputi kurikulum program dan manajemen. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum merujuk pada apa yang diajarkan, apa yang harus ada dan seharusnya diajarkan, dan yang dapat diajarkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Secara pedagonis, kurikulum adalah perencanaan pendidikan yang memberikan kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Kemudian program. Program ada pendidikan kejuruan dikembangkan untuk mendukung pencapaian kompetensi kerja lulusan. Program yang ditawarkan merupakan program yang memberikan keterampilan, pengetahuan sikap, kerja serta pengalaman, wawasan, dan
hubungan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Karenanya, sekolah menengah kejuruan didorong untuk dapat memanfaatkan sumber daya baik internal maupun eksternal yang tersedia. Dengan demikian, program pembelajaran tidak cukup dikembangkan untuk di kelas, tetapi dibutuhkan program yang melibatkan dunia kerja yang dikenal dengan program pendidikan sistem ganda. Kemudian manajemen. Manajemen merupakan tata sekolah berdasarkan tata aturan yang berlaku seperti manajemen berbasis sekolah, sekolah berbasis ESO, dan lainnya. Manajemen dapat diartikan pengelolaan sumber daya sekolah, meliputi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, dan organisasi. Pembelajaran baik teori maupun praktik, dan masyarakat. Yang terakhir, hardware. Hardware meliputi laboratorium, bengkel, dan sarpras. Pertama, laboratorium. Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung perilaku dunia bagi siswa dan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan ataupun teori-teori. Laboratorium harus mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan tersedianya alat dan bahan praktikum yang memadai, serta dikelola secara profesional untuk ketentuan perlengkapan laboratorium di sekolah menengah kejuruan, baik dalam jumlah dan jenis pengacu pada lampiran peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tanggal 31 Juni tahun 2008. Kemudian bengkel. Seperti halnya laboratorium, bengkel juga merupakan ruang pembelajaran. Bengkel lebih menekankan pada kegiatan pembelajaran praktik dengan kurikulum sekolah menengah kejuruan. Kegiatan praktik termasuk kelompok mata pembelajaran produktif. Pembelajaran praktik diselaraskan tuntunan kompetensi industri. Keberadaan bengkel harus mampu kebutuhan pembelajaran dengan ketersediaan peralatan yang relatif baru dan bahan praktik yang memadai dan standar. Kemudian untuk surplus atau sarana dan prasarana merupakan kebutuhan untuk sekolah menengah kejuruan lainnya, seperti ruangan pimpinan, ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan koordinasi, ruang kelas, ruang perpustakaan, tempat ibadah, ruang UKS, ruang organisasi, ruang jambang, gudang, ruang sirkulasi, serta ruang pemain dan olahraga. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.